banyak sekali yang masih itu gagal. Yang penting gak tingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'akum Abdurrahman Alfa. Tahaddatsulaikum fi Aywa Jurnal. Alhamdulillah, ahlan teman-teman Aywa sekalian. Alhamdulillah, pada video kali ini saya akan membahas suatu hal yang sering sekali menjadi pertanyaan bagi antum semua, terutama calon mahasiswa baru Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Nah, bahkan pertanyaan itu ya sering sekali muncul hampir tiap tahunnya. Ya udah kayak permasalahan tahunan gitu kan. Gitu. Nah, karena pertanyaan tersebut dapat menentukan proses atau perkembangan, bahkan bisa jadi mempengaruhi kualitas pembelajaran di Universitas Al-Azhar Syarif. Ya tentunya semua itu kembali kepada individu masing-masing. Nah, jadi pertanyaan itu seputar tentang memilih kelas matrikulasi bahasa di Indonesia ataupun di Mesir. Yang kita tahu kan ada Markas Sekzaid cabang Indonesia dan ada juga Markas Sekzaid pusat yang ada di Mesir. Nah, jadi sebelum masuk ke pembahasan perlu diketahui nih, hal ini terkait dengan hasil ujian seleksi yang diadakan oleh Kemenak tahun 2022 dan Musiba selaku penyelenggaranya. Dan alhamdulillah ujian tasfiyah maupun tahdid mustawa beserta wawancara, bahkan itu dikatakan ada ujian tambahan, ujian lisan. Jadi habis tahdid mustawa ada ujian lisan lalu wawancara, telah terlaksana di minggu lalu dan hasilnya sudah keluar. Ya, jadi saya ucapkan barakallahu fikum kepada para najibun imtihan dan beserta 20 peserta yang mendapatkan beasiswa. Kemudian juga kepada antum semua yang belum lulus, semoga Allah bukakan jalan terbaik untuk antum semua. Allahumma amin. Nah, tidak lama kemudian muncul edaran terbaru yang disebarkan oleh Musiba, yaitu tentang tahapan selanjutnya memilih kelas matrikulasi bahasa atau yang sering disebut dengan Darul Lugah. Dan di situ juga ada pemberitahuan bagaimana teknis pembayaran dan yang lain-lainnya. Nanti Anda bisa baca keseluruhannya, link ada di deskripsi. Oke? Nah, ngomong-ngomong berbicara tentang kelas matrikulasi bahasa, bagi yang belum mengetahuinya, jadi kelas matrikulasi bahasa atau yang sering disebut dengan Darul Lugah atau enggak istilah. Jadi kelas matrikulasi bahasa atau yang sering disebut dengan Darul Lugah disingkat DL gitu ya, merupakan syarat wajib untuk memasuki Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir bagi para wafidin, yaitu non Mesir. Nah, di sana itu mempelajari yang pertama qiraah, istima', tahaddud dan qawaid bahasa Arab secara fusha. Kelas matrikulasi bahasa atau Darul Lugah ini mempunyai 7 tingkat atau 7 level. Yang pertama ada mubtadi awal, tsani, mutawasid awal, tsani, lalu juga ada mutaqaddim awal, mutaqaddim tsani, dan mutamayyiz level terakhir. Berarti ada 7 kan? Oke. Dan penempatan level bahasa kita itu tergantung dengan hasil ujian tahdid mustawa. Kalau dulu itu tahdid mustawa dipisahkan. Jadi sehabis ujian Kemenak, setelahnya ada ujian tahdid mustawa. Sedangkan kalau tahun ini, Masya Allah, ujian tahdid mustawa digabung dengan ujian seleksi. Jadi antum langsung bisa mengetahui tempat kelas bahasa antum di level mana. Tapi tentunya setelah antum mendaftar di salah satu lembaga kelas matrikulasi bahasa yang sudah diakui oleh Al-Azhar. Ada 3 kan? Tapi untuk saat ini pemberitahuan hanya ada 2 saja. Markas Sekzaid di Mesir atau di Indonesia di Musiba, seperti itu. Tidak perlu panjang lebar lagi. Jadi pada video kali ini saya sudah bersama teman saya yang namanya Rifki Taqiyuddin. Beliau selaku teman seperjuangan Kemenak tahun 2021 kemarin. Masya Allah. Masya Allah. Amileh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pulang Nah, jadi setelah diumumkan kita lulus dan Rifki Taqiyuddin ini memilih untuk ikut Musiba, sedangkan saya memilih untuk ikut Darul Lugah di Mesir. Nah, jadi di video kali ini kita mau ngapain? Tahu apa ya? Kita membongkar semua ya hal-hal kaitan dengan
musibah dan daya ya. Ya, kita pada video kali ini akan membongkar semua hal tentang mengenai plus minus Darul Uduh di Mesir maupun Darul Uduh di Indonesia. Oh, tenang. Okay. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah sini. Oke? Ayo. Jadi perlu diperhatikan apa yang kita sampaikan itu semuanya berasal dari pengalaman kita sendiri. Nanti antum yang punya pengalaman lebih bisa tulis kolom komentar, dan antum yang ingin bertanya apapun nanti juga bisa bertanya di kolom komentar nanti ya, di bawah sini nanti. Oke, syukron. Jadi di sini sudah ada narasumber selaku penikmat musibah di Indonesia dan juga ada narasumber selaku penikmat Darul Uduh di Mesir. Siapa itu? Saya. Nah, ngomong-ngomong nih, kita juga pengen tahu nih kenapa antum lebih memilih musibah di Indonesia nih? Kenapa ya? Awalnya saya pribadi ingin DL di Mesir ya. Karena memang DL di Mesir itu kan lebih efektif gitu kan. Karena kita langsung offline, sedangkan kalau musibah kan online waktu itu kan. Tapi orang tua saya waktu itu masih pertimbangan, udah mending musibah aja. Kenapa? Karena kalau musibah nanti makan waktu setahun gitu kan. Jadi kita bisa langsung kuliah gitu kan. Misal kata orang tua, ya udah masalah uang gampang, yang penting kamu musibah aja dulu, ya udah, karena kita wajib taat pada orang tua ya, kita langsung siap gerak gitu kan. Kita langsung ya udah, akhirnya kita daftar musibah, kita tes mustawa, dan dapatlah kita level 3 waktu itu, wasit awal waktu itu ya. Itu palingnya. Bagaimana dengan semangat saya Aufa ini? Kenapa dia milih DL kenapa dia milih DL di Mesir dan di Indonesia aja? Nah, itu pas itu ada ya bimbang sih. Pertama kan kita tahu kan kalau DL di Mesir otomatis tahun depan kuliahnya. Kalau di Indo bisa tahun ini. Nah, tapi setelah pertimbangan yang panjang ya, setelah istikharah dan minta doa dan semuanya gitu kan, saya lebih milih di DL di Mesir ya, karena pertama pengalaman, ya bisa lihat budaya dan lebih banyak interaksi, dan offline kan. Musibah kan online ya, nggak tahu nih Zoom seharian. Nah, nggak tahu nih, kita akan tergasi semuanya nih. Tergasi aja. Apakah dia tidur pas musibah jelas harus. Jadi gitu, Anda lebih ke tentang seperti itu, jadi pengalaman, gak apa-apa lah keundur setahun ya, umur umur ya. Itu tua kan? Ini kan berapa ya? Nggak boleh. Nah, jadi itu alasannya, dan sekarang kita beralih ke sistem pembelajaran di musibah dan di Darul Uduh Mesir. Nah, sistem pembelajaran di musibah itu gimana? Ya, karena memang konsepnya waktu itu kan kita COVID kan, maka ya semua dari, dan itu juga melelahkan ya sebenarnya. Jadi waktu itu untuk yang mustawa wasit tadi itu kita mulainya itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Artinya 8 jam itu kita DL musibah gitu kan, di Zoom 8 jam, hampir 8 jam. Meskipun memang nanti ada sering istirahat, saya lupa istirahatnya berapa, di jam berapa, cuma yang pasti seingat saya cuma sejam istirahatnya, cuma digabung-gabung gitu kan. Saya ingatnya 8 jam itu untuk pembelajaran di Sawa tadi itu masih kayak gitu. Nah, kalau udah podium kita pulang 6 jam, dan maka nanti untuk otomatis itu mungkin cuma 5 jam, karena memang semakin naik level semakin sedikit materi yang didapatkan. Tapi memang semakin sulit, karena kan kalau di mustawa awal kan tadi cuma bahasa kan masih ya film air, tapi kalau podium kan udah masuk ke bahasan istiaroh, tasbih, balago itu udah mulai bikin otak pusing lah gitu kan. Itu untuk pembelajarannya gitu kan. Berarti online ya? Online Dan Zoom meeting 8 jam lah sih. Itu dipantau semua atau gimana? Nah, kalau masalah on cam atau off cam, tergantung dosen ya. Kalau dosennya terkiller wajib on cam sampai akhir. Dan artinya kalau satu kali off cam atau misalnya kita tiba-tiba ketahuan CCTV terbaring gitu kan, atau tiba-tiba kita lupa off cam, itu bisa jadi kita malah sedikit dan itu absen artinya nggak dianggap hadir gitu kan. Tapi kalau dosennya itu yang baik hati, tidak sombong dan tidak menabung, itu nggak diawasi itu. Jadi artinya kita off cam pun ya, kita musabiah makan sampai tiduran pun ya sebenarnya nggak akan jadi masalah gitu kan. Maka mungkin ada juga ya teman-teman saya juga yang pengen push rank sambil ngezoom, jadi ya laptopnya ngezoom, dia push rank pakai HP kan gitu juga. Push rank bisa aja. Bisa. Tapi juga memang nanti tergantung dosennya sih. Ada juga yang memang dosennya cuma satu arah, jelasin sampai akhir, tapi tanpa ada komunikasi dan briefnya. Itu sih tergantung dosennya aja. Gitu. Itu sih untung-untungan gimana amal tuh gitu. Saya amal. Jadi itu untuk di musibah ya. Kira-kira kalau untuk di DL sistemnya itu gimana? Kalau di DL Mesir itu ya pastinya offline, karena tempatnya
ya terbatas, jadinya ada 2 kloter, ada yang pagi dan ada yang siang. Pembelajaran pagi dari jam 8 sampai zuhur atau jam setengah 1. Sedangkan kalau siang itu jam 1 sampai jam 5 setengah 6. Ya, istirahat setengah jam. Jadi berapa jam totalnya? ya 4 jam lah, 4 jam setengah. Jam setengah idealnya. Nah jadi ya mau nggak mau sistemnya kita karena offline berarti kita harus bangun pagi atau enggak yang siang ya berarti siang dari Darosah ke Sadis, Sadis. Jadi masuk ke kuliah tarbiyah biasanya. Nah jadi langsung tatap muka, offline interaksi dengan para dokter. Jadi kita tahu nih sifatnya dokter yang ini gimana. Kalau ngomong ke kita, ngomong sama orang-orang yang asing gitu kan. Ya sama sih, ada yang killer, ada yang juga yang ya baik hati dan tidak sombong dan rajin menabung seperti itu. Tapi semua ala kulihal dan ya namanya juga pembelajaran ya seperti itu. Tapi kalau di musibah banyak PR nggak sih? Sama dengan dosennya. Oh dosennya. Waktu itu karena ada waktu Mutawasit Sani itu dapat dosen namanya Dr. Mustafa Ahmad. Si Mustafa Ahmad itu dosen yang paling killer tapi juga asik yang ngelaninnya gitu. Dan dia tiap dasi tuh pasti ngasih PR tuh bejibun banget. Kadang berlembar gitu, kan kita tuh ngabisin waktu 2 jam untuk ngerjain PR doang. Jadi setelah kita 8 jam nge-zoom, itu 2 jam itu masih ngerjain PR. PR itu bikin apa? Kata-kata yang melodir, katanya apa, wajahnya seperti apa, kata ini artinya apa, itu sangat banyak sekali. Tapi ya asik sih, karena beliau memang dosen pun meskipun kita ngerjain PR yang banyak sekali, tetap beliau cek satu persatu gitu. Artinya tidak hanya kasih soal doang, tapi tidak beliau cek semua. Jadi bukan seperti dosen-dosen yang mungkin masih tugas tapi nggak dicek gitu kan. Kalau beliau cek semua, karena kita pun merasa dihargai kan. Ada juga dosen yang apa ya jarang CPR, bahkan nggak pernah CPR itu juga ada. Dan sangat dosen begini gitu karena nggak ada tugas di rumah kayak gitu. Kalau itu di musibah, jadi PR sama PR itu untung-untungan lah. Kalau dia gimana kira-kira PR? Kalau PR di Darul Mesir itu sebenarnya sama ya, karena pengajaran sama-sama di Mesir. Iya. Iya, jadi guru-guru di Musibah, yaitu guru-guru yang di DL Mesir juga sama. Jadi ya sama-sama. Kalau guru yang killer ya dapat banyak, kalau yang baik hati ya udah nggak ada PR sama sekali. Iya. Jadi memang kalau DL di Mesir tuh lebih terasa. Saya tahu nih sifatnya gimana, unik gitu, unik jadinya. Ya orang Mesir gini ya, orang Mesir ya. Kebanyakan para dokter itu malah mempelajari budaya kita sendiri gitu. Misalnya lagi disuruh drama atau disuruh ya materi-materi, pasti nih tanyain kalau di Indonesia gimana, kaifa di Indonesia. Nah sekarang apa kelebihan yang didapat di DL di Indonesia? Ya musibah ya. Ya musibah. Jadi kelebihannya ya apa ya? Pertama kita bisa langsung kuliah. Gitu kan. Oke, langsung kuliah. Potong waktu. Jadi kalau misalnya kita musibah ya, biasanya busnya langsung masuk ke kampus, kita lagi nunggu mesti ngapain ya atau apa mesti. Kedua online. Jadi online menjadi kelebihan. Maksudnya gini loh, karena musibah karena sebelumnya itu kan offline, ya itu sangat mahal sekali. Biayanya kan sampai 4,9 juta kalau yang offline. Sedangkan yang online cuma 1,6, artinya biayanya yang lebih murah. 1,6 juta per level. Dan satu apa kan per bulan. Jadi kira-kira 1,6 per bulan gitu kan. Yang ketiga juga apa ya kelebihannya enggak itu aja paling ya. Cuman memang kalau jadi misalnya kira-kira antum merasa udah siap untuk kuliah, nanti langsung musibah aja. Karena insya Allah antum berarti kalau aku berarti udah siap untuk kuliah di kampus sudah bisa menerima pelajaran dari dosen yang ada di kampus aja gitu kan. Jadi kalau merasa antum belum bisa, yang mending kuliah aja sih. Kira-kira kalau menurut antum nih Pak, kelebihan dari Mesir itu apa sih dibandingkan dengan musibah di Indonesia? Kalau kelebihan DL di Mesir itu kita bisa yang pertama ya beradaptasi sama lingkungan. Nggak sibuk dengan mikirin ujian atau mikirin yang lainnya, tapi fokus adaptasi atau enggak ya santai dulu lihat Mesir itu gimana gitu kan. Kalau yang kedua itu kita bisa lebih mengenal dekat dengan para tutor. Jadi kita bisa tahu nih tutor ini gimana sifatnya dan juga bisa tahu lah budaya orang Mesir itu bagaimana gitu. Terus yang ketiga itu murah biayanya. Kalau di
Mesir itu biayanya 720 pound atau sekitar 550.000. Nah, lalu juga kita bisa lebih nomor 4 ya, lebih menguasai materi. Jadi di Darul Ulum Mesir itu pastinya semua materi, semua yang akan dipelajari itu akan diperhatikan sama para tutornya, dari qiraahnya, istima'nya, tahaddutsnya sampai qawaidnya. Jadi penguasaan materinya dapat. Dan yang kelima, kita juga dapat teman-teman lain dari luar negeri. Di markas Sheikh Zayed Mesir itu nggak cuma Indonesia doang isinya, ya walaupun kebanyakan orang Indonesia gitu kan. Kadang satu kelas isinya orang Indo semua, tapi juga ada orang-orang luar kayak orang Pakistan, orang Makedonia, Thailand juga ada, apa lagi? Brunei, Afrika, Nigeria, terus juga Senegal. Banyak sekali. Jadi kita bisa kenalan dengan orang-orang asing juga yang lain gitu ya, kalau berani sih. Kalau berani ya. Jadi itu kelebihan yang ada di Mesir. Oke, sekarang masuki kekurangan. Nah, gimana kekurangan di Musiba? Ya, kekurangannya pertama adalah tadi biaya mahal. Oke. Kalau memang misalnya kita sedang kurang biaya ya mungkin lebih baik jangan di Musiba. Karena khawatir nanti malah keteteran masalah biaya. Karena itu dari level 3 ya sampai level 7 kan itu butuh sekitar berarti berapa? 8 juta. Hanya 5 bulan gitu. Itu kan bisa buat apa tuh? Padahal bisa mungkin buat beli laptop baru atau buat beli iPad baru gitu kan. Beli iPhone apa gitu kan. Bisa siapa di sini. Berarti antum habisnya berapa? Kalau waktu itu kan agak mahal sih sebenarnya sekarang. Jadi kalau sekarang kan ikhtiar kelasnya kan nggak bayar ya. Iya. Tapi kalau zaman kami waktu tahun kemarin itu waktu tadi mustawa aja tuh bayar 1,3 juta. 1,3. Tadi mustawanya? Iya. 1,3 juta. Padahal kan enggak. Kemudian juga setelah itu kita wajib bayar uang bangunan atau sumbangan pembangunan Musiba. Itu 2 juta. Artinya apa? Untuk masuk Musiba ini itu butuh uang sekitar 3,2 juta. 3,3 ya nanti kan? 3,3 juta Iya. untuk masuknya? Maksudnya, itu nanti per levelnya. Makanya waktu itu kan saya ada dapat dia 3, 4, 5, 6, 7 level. Kali kan 1,6, 8 juta. Total ya 11,3 juta. Nah, gitu kan. Dan yang kedua kekurangan adalah datanya mepet waktu ujian. Jadi kan kemarin itu kita waktu yang Musiba angkatan 5 yang 2021 gitu kan. Itu kan kita berangkat itu H-4 atau H-5 ujian. Ada juga yang bahkan H-1. Ada yang nggak H, ada yang juga pas H ujian itu sendiri gitu. Ada yang plus. Ada yang plus, enggak harus gitu. Artinya apa? Maksudnya karena kita datangnya tuh mepet waktu ujian itu jadi kekurangan. Karena kita kan belum nanti persiapan ujiannya, beli mungkin papan dagangnya, beli baca-baca mukarrarnya atau apa gitu kan. Belum ada persediaan cuaca di sini kan. Karena kan waktu kita ujian trimester 1 itu kan musim dingin. Bahkan tuh di puncaknya musim dingin. Kita yang belum musim dingin gitu kan. Langsung sampai sini disuruh ujian dan cuacanya sangat dingin. Karena waktu itu di waktu itu ujian suhunya tuh di angka 9 atau 10 nggak salah. Kan dingin banget ya. Kita ujian sambil pakai jaket yang tebel gitu kan, atau kan kita belum biasa. Ini kalau udah biasa, ini kan belum biasa. Makanya juga nih jadi pertimbangan kurang kita tuh situ. Datanya mepet waktu ujian kayak gitu kan. Mending kalau kita tadi udah punya persiapan basic yang kuat di Indonesia kan kita bisa langsung menentukan soal. Kalau nggak punya gimana? Makanya tahun ini yang angkatan saya yang Musiba angkatan saya itu banyak sekali yang masih itu gagal. Yang kemudian gak tingkat. Kenapa? Karena memang pertama tadi datanya setelah, yang kedua memang karena kurang persiapan karena datanya mepet waktu ujian. Ketiga itu adalah kurangnya pendalaman materi. Pendalaman materi. Karena offline, karena online gitu kan. Jadi dokter pun kurang maksimal dalam menyampaikan materi. Nah sekedar apa? Masih bagan-bagan, harus sedikit, udah begitu maksimal juga pendalaman materi gitu kan. Kalau di DL apa sih kekurangannya yang didapatkan selama ini? Kalau di DL yang pertama kekurangannya itu ini nggak tahu ya bisa dibilang kekurangan atau kelebihan. Jadi ya waktu pendidikan lebih lama, jadi 5 tahun kan. Ya. Itu ya mungkin di sebagian orang bisa dianggap sebagai kelebihan, tapi sebagian orang lagi bisa dianggap sebagai kekurangan. Nah yang
Yang kedua itu nunggu keberangkatannya. Kalau DL di Mesir itu nunggu keberangkatannya lebih lama dibanding Pusibah. Kemarin tuh hampir setahun ya, 10 bulan. Jadi sehabis diumumkan terus lulus dan milih yang DL Mesir, nah nunggunya hampir 10 bulan untuk keberangkatan. Sedangkan Pusibah 8 bulan ya. Nah, karena Pusibah harus ujian, sedangkan DL masih menunggu lama. Tahun ajaran DL Mesir. Ya, ajaran DL Mesir. Iya. DL Mesir. Gitu. Jadi yang diutamakan yang Pusibah dulu karena mau ujian kan. Seperti itu. Yang ketiga itu mungkin lebih ke biaya transportasi. Nah, jadi kan tiap pagi, tiap hari kan naik bis, pergi pulang kan total bisa sampai dulu awalnya 10 tapi gara-gara BBM naik akhirnya biaya kendaraan juga naik semua, jadinya per jalan itu 5,5 pon ya, 5 gene sama nus gene ya, jadi pulang balik PP-nya 11 gene ya gitu ya, 11 gene dikali 20 hari aja taburan berapa itu? 20 kan? Lumayan yang bisa buat makan. Nah, lumayan kan gitu. Oke, sekarang masuk ke pesan-kesan yang antum dapati selama di Pusibah. Yang kesannya tuh kita kurang maksimal dalam mempelajari pelajaran yang ada. Nanti cuma masuk pihak kanan, kuat dan kiri gitu. Karena kan ya saya juga orangnya yang jarang ngulang pelajaran mungkin ya. Ya, atau tidur pas itu. Ya, jadi kayak begitu lah ya. Cuma memang karena mau offline jadi pernah penting itu pertama. Yang 3 itu kita kesannya tuh gimana ya? Boring sih. Karena 8 jam 8 nge-zoom. Coba bayangin deh, kira-kira kita mau ngapain kalau 8 jam 8 zoom, 8 laptop jadi nggak apa-apa kan boring kan? Maka akhirnya ya kita kadang tiduran, kadang mungkin sambil makan cemilan gitu kan. Jadi pesannya kalau mau pilih Pusibah, siapkan ujian sejak di Indonesia. Itu dari pesan dari saya. Kalau misalnya kesan Ova sendiri sekarang dari DL di bulan ini ya Mei kan lihat sampai sekarang seperti apa kesan? Jadi ini saya masih DL sekarang tingkat tahap 5 awal, masih ada 2 level lagi. Ya kesannya itu yang lumayan capek, dari kita harus pergi berangkat, ada yang pagi, ada yang siang, panas, sampai gitu musim panas ya. Tadi belajarnya itu di bawah terik matahari, kadang sampai 40 Celcius, 45 gitu ya, walaupun kalah sama Sudan sih. Sudan tuh pada kalawan. Tapi ya lebih berkesan karena kita lebih bermuamalah dengan orang Mesirnya, tanya-tanya ya segala hal kita sampaikan. Kalau pesannya ya mungkin kalau antum lebih pengen mencari sensasi, pengalaman dan banyak sekali muamalah di orang Mesir, ya mungkin ahsan memilih untuk berlibur di Mesir. Ayo. Juga karena murah dan lebih lama dan bisa beradaptasi dengan lingkungan pun materi gitu. Dan juga bisa jalan-jalan dulu. Nah, jalan. Alex bisa ke Dimiat, bisa ke gitu. Fayom, bisa ke Aswan dan sebagainya lah. Giring-giring di sekolahnya. Nah, jadi seperti itu plus minus dan pesan-pesan berada di DL Mesir maupun di Indonesia ya, atau Pusibah seperti itu. Nah, tentunya semuanya itu kembali kepada masing-masing. Jadi ya antum pikirkan yang mana yang baik buat antum, yang antum butuhkan, bukan keinginan antum, tapi butuhkan. Apa yang antum butuhkan, antum pilih ya. Karena memang di setiap pilihan pasti ada konsekuensi yang harus dilaksanakan. Baik di DL Mesir maupun di Pusibah, semuanya ada kendala, pasti ada ya konsekuensinya gitu kan. Ada plus minus, nggak mungkin semuanya plus seperti itu. Cukup sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata ataupun sikap yang kita lakukan, dan ini semua murni sesuai dengan pendapat kita, sesuai dengan pengalaman kita. Jadi tafadhol kalau misalkan antum nggak mau menerima atau ada salah dengan diri kita, itu semua kembali kepada antum semua. Betul. Nah ini juga udah maghrib berapa sih? Lebih berapa ya? 15 masalah. 15. Bahkan kalau dulu 8 ya. Kalau waktu musim dingin lagi kan? Iya. Capek-capek. Musim panas lagi capek-capek. Saya Abdurrahman Ova. Sampai jumpa dan sampai bertemu di Mesir nanti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.